Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NPM 21120111071. Di sini saya akan membuat video resume mengenai pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 12 mata kuliah Hukum Asuransi dan Pengangkutan Niaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 mengenai tata hukum nasional dan hukum pengangkutan. Yang pertama ada tata hukum nasional, yaitu memiliki asas yaitu bentuk tertulis konstitusi, yaitu undang-undang dasar, kemudian dibuat pembuat undang-undang, kemudian meliputi semua bidang hukum positif, berasaskan Pancasila, tujuan bagi negara dan bangsa, dan berlaku unifikasi. Kemudian sistem hukum tata nasional, yaitu memiliki unsur yaitu ada subjek, status, objek, peristiwa, dan hubungan hukum. Kemudian ada subsistem tata hukum nasional, yaitu subjek pengangkutan, kemudian pengangkutan, objek pengangkutan, peristiwa pengangkutan, dan hubungan pengangkutan. Kemudian ada pembangunan hukum yang memiliki prinsip 1. Undang-undang kolonial sebagai transisi, kemudian pembangunan undang-undang baru, kemudian kesadaran dan dinamika, dan berlaku unifikasi. Kemudian ada undang-undang pengangkutan, yaitu KUHD bersifat transisi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretaapian, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Selanjutnya ada sifat pengangkutan, itu perjanjian umumnya lisan yang didukung dokumentasi, kemudian campuran berbagai jenis perjanjian, kemudian ada peristiwa undang-undang, dan yang terakhir ada niaga dengan memungut biaya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-10 dan ke-11, yaitu mengenai objek pengangkutan niaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari objek itu tersendiri, yaitu adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang meliputi muatan, barang, dan penumpang, kemudian alat pengangkut dengan didukung tenaga teknik dengan tenaga mekanik, kemudian ada biaya pengangkutan, sejumlah uang, kemudian dokumen angkutan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Adapun itu adalah terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Di sini benar artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, perjanjian, dan kepatutan. Yang kedua ada adil, artinya biaya angkutan lunas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kemudian jika timbul kerugian mendapat penggantian. Manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan sumber daya manusia. B. Barang muatan. Arti barang adalah barang yang sah, dilindungi undang-undang, objek perdagangan termasuk juga hewan. Kemudian ada klasifikasi barang menurut keperluannya kegunaannya. A. Ada sandang, pangan, rumah, dan bangunan, dan pendidikan. Kemudian menurut sifat muatan itu ada yang berbahaya, dingin, cair, kemasan, dan gas LPG. Kemudian ada pemuatan dan pengangkutan. Yang A, pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya. Kemudian barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati, tidak dicampur dengan barang pangan. Sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena resikonya sangat tinggi. Kemudian ada alat pengangkutan. Yang pertama ada jenis alat pengangkutan. Itu bisa kereta api, kendaraan umum, kapal, dan pesawat udara. Kemudian sifat alat pengangkutan. Yang pertama ada layak jalan, layak laut, layak terbang, dibuktikan dengan sertifikasi uji kelayakan. Yang terakhir ada biaya angkutan. Yang pertama pedoman penetapan tarif. Kemudian yang kedua ada penghitungan tarif. Kemudian kita lanjut kepada materi pertemuan ke-12, yaitu mengenai pengangkutan niaga charter. Yang pertama ada ketentuan charter. Charter diatur secara khusus dalam KUHD. Kemudian pengangkutan charter umumnya diadakan secara tertulis. Di sini ada klasifikasi dan kriteria. Pengangkutan niaga reguler kemudian disediakan bagi kepentingan umum, dilaksanakan menurut trayek yang ditetapkan pemerintah.
Kemudian ada biaya angkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah. Dan yang terakhir ada aspek hukum publik, yaitu kepentingan umum trayek tarif berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua ada pengangkutan niaga charter. Dijelaskan bahwa disediakan bagi kepentingan pihak tertentu khusus, dilaksanakan menurut waktu atau menurut perjalanan. Terus biaya angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir ada aspek hukum perdata, alat pengangkut penyelenggaraan biaya angkutan berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, perbedaan sewa dan charter. Pada sewa hanya disediakan alat pengangkut, sedangkan charter disediakan alat pengangkut dengan awaknya. Kemudian ada jenis charter tujuan, yaitu untuk kepentingan sendiri. Terus yang kedua ada charter untuk kepentingan umum, dan yang ketiga ada perbedaan antara keduanya. C adalah jenis pertama, semua biaya alat pengangkut ditanggung pengangkut terkarter. Dan jenis kedua ada ditanggung pengkarter kecuali jika dijanjikan sebaliknya. Habis itu yang D, pada jenis pertama resiko pelanggaran ditanggung terkarter, dan pada jenis kedua resiko pelanggaran ditanggung pengkarter. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.